Ketika kita melihat mobil era 80-an, semua desainnya kotak-kotak. Misalnya ada Honda Civic Wonder SB dan Toyota Starlet XL. Jika dilihat-lihat bentuknya kayak kotak sabun. Kemudian ketika era 90-an, semua mobil yang tadinya kotak sekarang jadi membulat. Contohnya seperti Honda Estilo, Mitsubishi Lancer 3 atau CB Series. Ketika sudah mulai membulat, mobil-mobil ini sudah terlihat modern, dan desain bulat yang aerodinamis ini bertahan sampai era 2000-an awal sampai sekitar 2010-an. Setelah itu, desain mobil mulai meruncing sedikit demi sedikit dan puncaknya saat ini, semua mobil sudah tidak ada yang membulat lagi, semuanya runcing-runcing. Kemudian selain desain yang runcing, headlampnya yang tadinya sederhana, sekarang semua mobil seakan-akan pengen headlampnya sipit agar terlihat semakin runcing. Kenapa hal ini dilakukan? Ya, karena mobil dengan desain yang runcing terkesan seperti mobil masa depan, karena yang digambarkan film fiksi ilmiah, mobil masa depan itu runcing-runcing. Dengan adanya perubahan desain yang terjadi selama 20 tahun terakhir, ini membuktikan kalau industri otomotif sangat maju banget. Tapi ada satu sisi negatifnya dari perkembangan desain mobil ini, yaitu mobil jadi cepat terlihat tua atau ketinggalan zaman. Kita ambil contoh di Mitsubishi Expander keluaran pertama yaitu tahun 2017, bentuknya kayak gini. Sedangkan keluaran tahun 2024 udah kayak gini. Hanya dalam waktu 7 tahun, Expander 2017 sudah terlihat sangat tua. Kemudian selain Expander, kita lihat Innova Reborn. Mobil ini memiliki tampilan yang keren banget sebenarnya. Dengan desain headlamp yang tajam, membuat mobil ini terasa mobil modern. Tapi ketika Toyota mengeluarkan Zenix di tahun 2022, Innova Reborn langsung kelihatan tua dan ketinggalan zaman. Dan ini adalah hal yang harus dibayar ketika industri otomotif sangat maju. Semua cepat ketinggalan zaman. Namun ada satu pabrikan mobil yang mobilnya memiliki tampilan nggak pernah tua. Ini adalah mobil tahun 2007. Dan ini adalah mobil tahun 2024-nya. Walaupun memiliki tampilan yang lebih tajam di model terbarunya, tapi secara garis besar, mobil ini mirip. Yang mana dengan adanya perbedaan tahun produksi selama hampir 20 tahun, mobil lamanya kayak nggak ketinggalan zaman. Yang berarti mobil ini memiliki tampilan timeless. Pertanyaannya, kenapa desain BMW nggak gampang tua atau timeless? Jawaban gampangnya, BMW selalu konsisten dengan desainnya, yang mana pada akhirnya desain ini menjadi brand identity dari BMW itu sendiri. Dan salah satu hal yang membuat desain BMW sangat timeless adalah headlampnya. Headlamp BMW dari dulu sampai sekarang cukup konsisten, gitu-gitu aja. Untuk membuktikannya, kita bisa tarik mundur untuk melihat desain headlamp BMW. BMW pertama kali menggunakan headlamp ikoniknya pada tahun 1966 di BMW 3.0 CS. Sejak saat itu, BMW kebanyakan menggunakan model headlamp tersebut. Dan sampai saat ini pun, jika kita melihat base design headlamp BMW, masih menggunakan desain yang sama. Yang mana BMW selalu menggunakan 2 buah strobe lamp. Dengan desain headlamp yang konsisten seperti ini, tentu aja membuat BMW seakan-akan timeless. Kemudian selain itu, yang membuat BMW timeless adalah BMW selalu konsisten menggunakan desainnya di semua lini mobilnya. Mau itu sedan ataupun SUV, BMW selalu menggunakan bagian depan yang hampir mirip. Coba kita lihat BMW X1 tahun 2007 dengan S90 tahun 2007. Tampilan depannya hampir mirip. Headlamp depannya juga mirip-mirip. Dan BMW terus konsisten dari dulu sampai saat ini memiliki tampilan yang sama di semua lini mobilnya. Kemudian hal lain yang membuat BMW ini timeless adalah grillnya. Grill BMW dari dulu sampai sekarang mirip-mirip. Kita ambil contoh lagi di BMW X1 2007. Desain grillnya kayak gini. Nah, untuk BMW X1 tahun sekarang nih, desainnya kayak gini. Ya, hampir 20 tahun berselang, grillnya hampir mirip, cuman tambah besar aja. Dengan konsistensi yang ada dan semuanya diterapkan di semua lini produksinya, BMW memiliki desain yang ikonik dan hampir mirip. Makanya nggak heran, kalau bukan pecinta BMW, kalian akan bingung dengan series BMW, mana series E, mana series F, dan lainnya. Semuanya terlihat hampir sama. Namun, kenapa BMW tidak pernah merubah desainnya dan tidak membedakan desainnya layaknya mobil Jepang? Sebenarnya ada alasannya. BMW melakukan hal ini karena BMW sedang melakukan pendekatan evolusioner. Jadi, alih-alih melakukan perubahan drastis, BMW lebih sering mengembangkan desain mereka secara evolusioner. Ini berarti mereka terus memperbarui desain untuk tetap modern, tetapi tetap mempertahankan inti yang konsisten.
Jika kita lihat-lihat lagi, desain BMW seringkali menggabungkan proporsi yang seimbang dan aerodinamis, yang tidak hanya meningkatkan performa tetapi juga memberikan estetika yang tahan lama. Ya, itulah BMW. Namun, di luar dari eksterior desainnya yang timeless, desain interiornya pun juga timeless. Kenapa hal ini bisa terjadi juga? Sekali lagi, desain interiornya selalu dipertahankan patternnya oleh BMW. Mobil BMW akan selalu memiliki instrumen yang rumit dari zaman dulu sampai sekarang, dan tentunya BMW akan memiliki konsol tengah yang mewah juga. Dengan mempertahankan pattern ini, interior BMW akan selalu menjadi hal yang timeless banget. Nggak percaya? Ini adalah interior S90 tahun 2007, dan ini adalah interior mobil 320i tahun 2024. Apakah ada yang berubah? Tentu ada jika kita lihat sekilas seperti panel instrumen dan head unitnya. Namun jika dilihat secara detail lagi, buritan desainnya hampir masih sama. Dan sekali lagi, dengan interior yang seperti ini membuktikan kalau BMW sangat konsisten dengan desainnya. Tapi sayangnya entah kenapa makin kesini BMW kayak semakin mirip Apple. Upgrade desainnya cuman digedein doang. Apple kalau mau upgrade handphonenya ya paling cuman main di desain kamera belakangnya aja. Entar digedein, entar dikecilin, entar dimiringin, entar diapain entahlah nggak tahu. Padahal pattern desainnya ya sama-sama aja. Nah ini juga terjadi di BMW. BMW tidak memainkan desain headlampnya, dan desain headlampnya masih dipertahankan, tapi grillnya diotak-atik. Lihat aja mobil BMW terbaru. Mohon maaf nih, desain grillnya kayak hidung babi. Apalagi yang BMW XM label Red Cross. Duh, kocak banget ini sih. Terlihat modern enggak, sporty juga enggak, kocak iya. Dengan adanya desain-desain yang seperti itu, apakah BMW akan kehilangan pesona timeless-nya? Mungkin suatu saat BMW akan tobat lagi dan balik lagi ke grill yang simple lagi. Jadi ya, mudah-mudahan aja itu terjadi, jadi nggak bakal ketinggalan zaman. Kemudian, karena desain BMW sangat timeless, beberapa orang jadinya membandingkan ketimelessan BMW itu sendiri. Dan ketika saya mencoba cari mobil BMW paling timeless, keluarlah beberapa mobil BMW yang dianggap paling timeless sepanjang masa. Yang pertama ada BMW E30 M3 yang diproduksi tahun 1986 sampai 1991. Kalau ini nggak usah ditanya timelessnya kayak apa. Sampai 100 tahun ke depan, ini mobil akan memiliki desain yang timeless sepertinya. Kemudian selanjutnya ada BMW 3.0 CS yang diproduksi dari tahun 1971 sampai 1975. Lalu selanjutnya ada BMW 2002 Turbo yang diproduksi tahun 1973 sampai 1975. Dan terakhir ada BMW M1 yang diproduksi tahun 1978 sampai 1981. Itu adalah mobil BMW yang dianggap paling timeless sepanjang masa. Tapi kalau mau sedikit lebih modern, ada satu mobil BMW yang dikenal paling timeless, yaitu E36. Supra. Masih juga bagusan E36 ya kan? Ya nah? Biasanya itu omongan orang yang nggak punya mobilnya. Ketika pecinta BMW membandingkan desain mobil lain dengan BMW, Toyota Supra aja kalah. Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Tapi ya mau bagaimanapun, BMW memang harus kita akui kalau BMW memiliki desain yang luar biasa sangat timeless. Itulah alasannya kenapa BMW timeless banget. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.